Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya ingin membahas tentang literasi media digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alifta Putri Andini dan teman saya bernama Wisma Lintang Kibran El-Kifari, Barisa Ila Alaskia, Naswa Aulia Safa, Sauri Nur Firdaus, dan Nazira Rabdaharen. Pengertian literasi media. Literasi media adalah kemampuan untuk menganalisis, memahami, dan mengevaluasi pesan yang disampaikan melalui media digital, serta berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, memanfaatkan, dan membagikan informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Literasi media juga memiliki kemampuan untuk mengenali dan menghindari konten yang tidak akurat, tidak relevan, dan juga berbahaya, serta memahami etika dan hukum terkait penggunaan media digital. Selanjutnya yaitu, literasi media digital mencakup pemahaman dan kemampuan untuk terlibat dengan media digital, platform komunikasi, dan jaringan yang bertujuan untuk menemukan, menilai, memanfaatkan, dan menghasilkan informasi. Literasi ini menekankan penerapan informasi secara bertanggung jawab, cerdas, cermat, tepat, dan sah untuk meningkatkan komunikasi dengan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini sering dikaitkan dengan kecakapan teknis, sekaligus membahas dimensi kognitif dan sosial emosional dalam media digital. Yang selanjutnya yaitu, literasi media digital muncul sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi, yang bertujuan untuk memberdayakan individu untuk membaca secara efektif dan menumbuhkan rasa antusiasme yang lebih besar untuk membaca. Baik, selanjutnya adalah komponen literasi media digital. Yang pertama ada budaya, yaitu yang mengacu pada pemahaman nilai-nilai, norma, dan kebiasaan di dalam dunia digital. Lalu yang selanjutnya adalah kognitif, yaitu kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap informasi digital. Nah, mampu membedakan antara fakta dan opini, dan juga informasi yang valid atau tidak valid. Contohnya seperti mengevaluasi kebenaran berita di dalam media sosial, ya, yang beredar di media sosial. Lalu selanjutnya adalah konstruktif, yaitu kemampuan menciptakan konten digital yang original dan bermakna, serta memahami hak cipta dan etika dalam pembuatan konten. Contohnya seperti membuat video tutorial, menulis blog, atau mendesain grafis. Lalu selanjutnya adalah komunikatif, yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui media digital, serta mampu berinteraksi dengan orang lain secara sopan dan santun di dunia maya. Lalu selanjutnya adalah kreatif, yaitu kemampuan berpikir kreatif dalam memanfaatkan teknologi digital, serta mampu menemukan solusi inovatif untuk masalah dalam menggunakan teknologi, dan bisa menciptakan konten yang unik dan menarik. Lalu poin selanjutnya adalah kritis, yaitu kemampuan mengevaluasi informasi secara kritis, seperti tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Contohnya seperti memeriksa sumber berita sebelum membacanya ataupun membagikannya. Lalu poin terakhir adalah kewargaan, yaitu memahami tanggung jawab sebagai warga digital, seperti menghormati privasi orang lain dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Contohnya seperti tidak menyebarkan hoax, lalu tidak melakukan cyberbullying, seperti itu. Selanjutnya, pentingnya literasi media digital. Yang pertama adalah menghindari hoax. Hoax adalah salah satu masalah terbesar di dunia digital. Informasi palsu ini sering disebarkan dengan tujuan menipu, memecah belah, atau menciptakan kepanikan. Literasi media digital membantu individu mengenali ciri-ciri hoax, seperti judul yang provokatif, sumber yang tidak jelas, atau fakta yang tidak terverifikasi. Dengan kemampuan literasi, seseorang dapat memeriksa kebenaran informasi melalui situs atau sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Untuk contohnya adalah berita dengan judul yang heboh seperti obat ajaib sembuhkanlah semua penyakit, atau berita tanpa sumber yang jelas.
Dengan literasi media bikin kita lebih pintar memilah informasi. Kita bisa cek dulu apakah berita itu benar di situs ter- di situs berita terpercaya seperti berita besar kayak kompas.com atau detik.com, atau cari fakta tambahan sebelum percaya berita tersebut. Biasanya hoax punya ciri-ciri seperti judul heboh banget, sumbernya nggak jelas atau faktanya nggak ada bukti. Kalau kita teliti, kita jadi nggak gampang tertipu dan ikut menyebarkan informasi palsu. Yang kedua adalah melindungi privasi. Dunia digital ini penuh dengan resiko pelanggaran privasi seperti pencurian data, peretasan data, atau penyalahgunaan informasi pribadi. Literasi media membantu individu memahami pentingnya melindungi data pribadi seperti menggunakan kata sandi yang kuat, tidak sembarang mengunggah informasi sensitif, dan membaca kebijakan privasi platform yang digunakan. Misalnya, literasi ini akan membantu seseorang memahami berbahaya berbagai data pribadi di media sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contohnya adalah eh, jangan sembarang kasih tahu password akun media sosial kamu ke siapapun. Selain itu, hindari unggah hal pribadi seperti alamat rumah atau foto kartu identitas di media sosial. Hmm, contohnya, sebagai contoh lainnya, ketika kamu mendaftar akun online, pilihlah kata sandi yang sulit ditebak atau seperti kombinasi huruf besar kecil, angka, dan simbol daripada kata sandi 1 2 3 4 5 6 7. Ya, literasi media membantu kita mengerti cara jaga data biar aman. Terus, yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan literasi media digital, individu dapat memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif. Sebagai contohnya, menggunakan aplikasi untuk belajar daring, mengikuti kursus online, atau menjalankan bisnis digital. Teknologi digital menyediakan akses berbagai sumber daya, seperti yang kita jumpai, e-book, video pembelajaran, dan perangkat lunak produktivitas lainnya. Namun, tanpa literasi media, teknologi ini bisa menjadi distraksi atau digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat. Misalnya, sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya gunakan aplikasi seperti Google Calendar untuk mengatur jadwal harianmu, terus atau YouTube untuk menonton video pembelajaran, bukan hanya untuk hiburan semata. Terus kalau kamu pengen punya bisnis kecil, kamu bisa pakai aplikasi seperti Shopee atau Tokopedia untuk berjualan online. Baik, selanjutnya adalah contoh dari literasi di media digital. Di sini kami mengambil contoh dari jurnal dengan judul Literasi Media Digital pada Remaja di Tengah Pesatnya Perkembangan Media Sosial dengan studi kasus pengguna media sosial Instagram di Sekolah Menengah Atas Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School. Di dalam jurnal ini akan dibagi menjadi 4 tahap terjadinya literasi media digital terhadap siswa sekolah menengah atas dalam mengakses media sosial Instagram. Yang pertama ada akses. Di sini siswa dapat mengakses berbagai fitur Instagram seperti story, pencarian, obrolan video, IGTV, fitur simpan, kirim pesan, dan lain-lain untuk kebutuhan pribadi mereka. Dan mereka juga mendapatkan informasi terkini atau mengikuti tren yang ada di Instagram. Yang kedua, di sini siswa memahami manfaat dari Instagram untuk berbagi momen dan mendapatkan inspirasi dari postingan-postingan yang ada di Instagram. Contoh lainnya adalah siswa ini mampu mengenali informasi yang palsu atau yang enggak dengan mencari sumber yang terverifikasi dan menganalisis komentar-komentar yang ada dalam postingan tersebut dan membedakan yang mana yang buzzer dan mana yang enggak. Yang ketiga adalah analisis.
Jadi di sini siswa dapat membedakan informasi yang asli maupun yang hoax itu berdasarkan sumber berita atau pola komentar yang ada di Instagram, dan mereka tuh memilih yang informasi yang akan diberi tanggapan atau komentar atau yang disebarkan sesuai dengan relevansi. Yang keempat, sini siswa memanfaatkan Instagram untuk memproduksi konten seperti foto, video, atau informasi lainnya yang membantu mereka menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam penggunaan media sosial yang ada di Instagram. Dari 4 ini adalah bisa dibilang 4 tahap. Oke baik, kesimpulan mengenai penjelasan oleh teman-teman saya tadi adalah mengenai literasi media digital ini menunjukkan bahwa kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi tantangan informasi di era digital saat ini. Banyak hal dalam literasi digital ini yang bisa kita peroleh. Individu tidak hanya dituntut untuk mahir dalam kompetisi teknis, tetapi juga dituntut agar mampu berpikir kritis terhadap beragam konten yang ditampilkan oleh internet, sehingga mampu menggunakan internet secara efektif. Dalam internet, juga dituntut agar mampu membangun relasi sosial dan berpartisipasi dalam masyarakat melalui internet, karena luasnya jaringan yang mampu dijangkau oleh internet. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan berita hoax yang berseliweran di internet sana. Untuk membangun relasi sosial, seseorang perlu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik lewat internet. Maka dari itu, berkomunikasi lewat internet dibutuhkan agar relasi yang terjalin dapat berjalan dengan baik. Oke teman-teman semua, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kita berikan dapat teman-teman pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.